Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Rosi dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar tentang cerita fantasi atau cerita imajinasi. Sebelum kita masuk ke cerita fantasi, di sini kalian bisa melihat contoh juga. Ada poster film Narnia, ada poster film Jumanji, ada poster film Zathura, dan pasti ini sering kalian lihat di TV, ada poster film Siva. Nah, apa itu cerita fantasi? Kemudian, bagaimana ciri-ciri cerita fantasi? Dan apa saja jenis cerita fantasi? Langsung saja kita bahas ya. Setiap orang pasti memiliki imajinasi yang berbeda-beda. Imajinasi berkaitan dengan khayalan, berkaitan dengan sesuatu yang tidak benar-benar ada. Berimajinasi dapat menimbulkan daya fantasi atau khayalan untuk menciptakan suatu karya baru. Fantasi itu ada dua jenis, ada fantasi aktif dan fantasi pasif. Fantasi aktif yaitu fantasi yang dikendalikan oleh pikiran dan kemauan. Contohnya, seorang perancang, pelukis, dan penulis, mereka berfantasi atau berimajinasi untuk menghasilkan karya baru. Kemudian, fantasi pasif yaitu fantasi yang tidak dikendalikan. Jadi, seolah-olah orang yang berfantasi hanya pasif itu sebagai wadah tanggapan-tanggapan. Contohnya orang yang sedang melamun. Cerita fantasi adalah gambaran peristiwa sesuai urutan waktu berdasarkan daya pikir dan daya khayal yang dituangkan dalam bentuk cerita. Pada cerita fantasi, peristiwa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tokoh dan latar yang diciptakan oleh penulis tidak ada di dunia nyata atau modifikasi dari dunia nyata. Contoh cerita fantasi yang mungkin pernah kalian lihat ya, itu di televisi, ada kartun Doraemon. Nah, dalam cerita kartun Doraemon itu, Nobita itu bersahabat dengan Doraemon. Nah, Doraemon ini semacam robot. Jadi, Doraemon memiliki kantong ajaib yang bisa mengeluarkan banyak benda-benda ajaib. Nah, ini dia contoh kutipan cerita fantasi yang ada dalam buku kalian, di buku siswa Bahasa Indonesia kelas 7. Nah, di situ ada cerita yang berjudul Kekuatan Ekor Biru Nataga. Ini karya dari Ugi Agustono. Silakan kalian baca contoh kutipan cerita ini ya. Kemudian ini ada ciri umum cerita fantasi. Ada 6 ya ciri-cirinya. Yang pertama ada keajaiban. Yang kedua, ide cerita terbuka dan tidak terbatas. Yang ketiga, menggunakan berbagai latar. Yang keempat, tokohnya unik. Yang kelima, bersifat fiksi. Dan yang terakhir, bahasanya variatif. Ciri yang pertama yaitu ada keajaiban. Cerita fantasi itu mengungkapkan hal-hal supranatural atau kemisteriusan atau kegaiban yang tidak ditemui dalam dunia nyata. Cerita fantasi adalah cerita fiksi atau cerita khayalan, buatan atau rekaan, bergenre fantasi atau dunia imajinatif yang diciptakan oleh penulis.
Pada cerita fantasi, hal-hal yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Contohnya tadi ya dalam film Doraemon. Nah, di situ Doraemon itu punya kantong ajaib yang bisa mengeluarkan berbagai macam benda ajaib yang bisa membantu Nobita dan teman-temannya. Ciri yang kedua yaitu ide cerita terbuka dan tidak terbatas. Ide cerita terbuka terhadap daya khayal penulis, tidak dibatasi oleh realitas atau kehidupan nyata. Kemudian, ide cerita terkadang bersifat sederhana, tapi mampu menitipkan pesan yang menarik. Kemudian, tema cerita fantasi bisa berupa magic, supranatural, atau futuristik. Nah, futuristik ini masa depan. Jadi, cerita fantasi itu juga bisa menceritakan tentang masa depan yang belum kita ketahui. Namanya saja cerita fantasi ya, jadi kita bebas berhayal atau berimajinasi seperti apapun. Ciri yang ketiga yaitu menggunakan berbagai latar. Peristiwa yang dialami tokoh terjadi pada dua latar, yaitu latar yang masih ada dalam kehidupan sehari-hari dan latar yang tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Jadi rangkaian peristiwa cerita fantasi itu menggunakan berbagai latar yang menerobos dimensi ruang dan waktu. Jadi latar waktunya mungkin bisa di masa kini, bisa di masa depan, atau bahkan bisa di masa lalu. Kemudian latar tempatnya kita bisa menggunakan latar di sekolah, di hutan, kemudian di luar angkasa itu juga bisa. Ciri yang keempat yaitu tokohnya unik. Tokoh dalam cerita fantasi bisa diberi watak dan ciri yang unik yang tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, seorang tokoh memiliki kesaktian atau kekuatan super tertentu. Ciri yang kelima yaitu bersifat fiksi. Cerita fantasi itu bersifat fiktif atau bukan kejadian nyata. Cerita fantasi bisa diilhami oleh latar nyata atau objek nyata dalam kehidupan kita sehari-hari, tetapi diberi fantasi atau imajinasi. Yang keenam yaitu bahasanya variatif. Jadi bahasa yang digunakan itu variatif, ekspresif, dan menggunakan ragam percakapan. Atau bahasa percakapan sehari-hari itu ya, bukan bahasa formal. Kemudian juga penggunaan sinonim dengan emosi yang kuat dan variasi kata yang cukup menonjol. Selanjutnya adalah jenis teks cerita fantasi. Berdasarkan kesesuaiannya dalam kehidupan nyata, cerita fantasi dibagi menjadi dua, ada fantasi total dan fantasi sebagian. Pada cerita fantasi total, semua yang terdapat pada cerita tidak terjadi dalam dunia nyata. Misalnya, dari cerita fantasi Nataga itu adalah termasuk fantasi total. Jadi nama orang, nama objek, nama kota yang ada dalam cerita tersebut benar-benar rekaan dari pengarang atau imajinasi dari pengarang. Selanjutnya, fantasi sebagian. Nah, cerita fantasi ini mengungkapkan fantasi tetapi masih menggunakan nama-nama dalam kehidupan nyata, menggunakan nama tempat yang ada dalam dunia nyata atau peristiwa yang pernah terjadi pada dunia nyata. Kemudian selanjutnya jenis berdasarkan latar waktu. Dibagi menjadi dua juga. Yang pertama ada lintas waktu, yang kedua ada sezaman. Latar lintas waktu
Berarti cerita fantasi menggunakan dua latar waktu yang berbeda. Misalnya, masa kini dengan zaman prasejarah, masa kini dan 40 tahun mendatang atau futuristik. Selanjutnya, latar sezaman. Berarti latar yang digunakan itu satu masa. Contohnya, cerita fantasi masa kini, fantasi masa lampau, atau fantasi masa yang akan datang atau masa depan. Ini dia ada contoh cerita fantasi yang berjudul Gadis Super. Ini spesial ya untuk kalian, Bu Rosi sendiri yang menulis. Silakan dibaca. Bagaimana anak-anak? Sudah dibaca ceritanya? Jadi, contoh cerita fantasi yang berjudul Gadis Super ini adalah cerita fantasi sebagian. Jadi masih menggunakan nama-nama dalam kehidupan nyata, menggunakan nama tempat yang ada dalam dunia nyata. Nah, cerita ini menceritakan seorang gadis SMP yang memiliki kekuatan super. Selain itu, gadis SMP ini yang bernama Gita ini memiliki keistimewaan ya. Jadi dia bisa makan sangat banyak dalam satu waktu. Kekuatan super yang dimiliki oleh tokoh Gita dalam cerita ini yaitu dia mampu mengangkat benda-benda berat yang tidak mungkin diangkat oleh satu orang. Tokoh Gita ini mampu mengangkat tabung gas mulai dari 3 sampai 5 tabung sekaligus. Nah, kalau orang biasa kan tidak mungkin mengangkat tabung gas LPG sebanyak itu dalam sekali angkat. Nah, anak-anak, cerita ini bersambung ya.
Untuk kelanjutannya, kalian nanti bisa membuka di Classroom. Nanti di Classroom saya akan mengunggah versi lengkap dari cerita ini. Nah, ini ada gambar-gambar poster film ya. Ada film Toy Story, kemudian Ambilkan Bulan, dan Zathura. Toy Story ini menceritakan kumpulan mainan yang bisa hidup seperti manusia pada umumnya. Kemudian, dalam film Zathura ini menceritakan ada beberapa anak yang memainkan sebuah permainan yang membawa mereka ke luar angkasa. Kalau kalian penasaran, silakan kalian bisa lihat filmnya di YouTube dengan kata kunci seperti judul yang sudah tertera dalam poster ini. Terima kasih anak-anak, kalian sudah mengikuti video ini sampai selesai. Selamat belajar, sampai jumpa, salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe ya.